Halo teman-teman semua, selamat datang di channel Story 3M, di mana kita kali ini akan menceritakan alur cerita dari manhwa yang berjudul The World After the Fall. Baiklah, tidak perlu berlama lagi, langsung saja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Setelah Jae-won menghancurkan benteng kastil Manticore, Jang Ho menanyakan apakah Jae-won berniat untuk melawan mereka semua yang ada di kastil. Jae-won mengatakan dirinya sudah biasa melakukannya, tapi Jang Ho mengatakan sebaiknya Jae-won menghemat tenaganya mulai dari sekarang. Terlebih lagi, setelah Jae-won melewati Manticore, dia akan melawan musuh-musuh yang jauh lebih kuat di kastil kebangkitan, dan Jae-won mengatakan dirinya sudah tahu. Akan tetapi, Jae-won tidak ingin menunggu waktu lebih lama lagi, karena dirinya harus segera membereskan semua masalah yang ada di sini. Seketika itu, Jae-won melancarkan light stab miliknya dan menghabisi beberapa pasukan sekte Golden Sky dalam sekali serangan. Ji-gong mengatakan sepertinya apa yang dikatakan rumor itu ada benarnya, dan segalanya tentang kehancuran cabang sektenya adalah perbuatan orang ini juga. Ditambah lagi, orang itu rupanya adalah produk hilang yang diinginkan oleh Pitch Black Monarch, jadi seharusnya dirinya melaporkannya lebih cepat sebelum terlambat. Tak lama, seseorang muncul dari retakan dimensi sambil mengatakan sepertinya Ji-gong terlihat sedang kesulitan. Wanita itu mengatakan pantas saja Pitch Black Monarch sangat menginginkan orang itu, tapi orang itu sendiri terlalu bertindak ceroboh ketika sang monark sedang mengincarnya. Wanita itu tidak lain adalah Siren Armet, seorang sukubus yang menjadi salah satu dari 10 wanita paling hot di Linter Brother. Ji-gong mengatakan kenapa Siren memakai pakaian yang tidak senonoh di Chaos, padahal ini bukanlah rumahnya, dan Siren mengatakan kalau pakaian Ji-gong lebih mirip seperti keset. Siren menanyakan apakah Ji-gong mengira bahwa ini adalah dunia murim, hanya karena ada beberapa orang yang berasal dari dunia murim. Selain itu, Siren sangat terkesan dengan teknik apa yang sedang dilakukan oleh produk itu, karena ini baru pertama kali dirinya melihat secara langsung. Ji-gong mengatakan apakah Siren datang kemari hanya untuk mengganggu dirinya, dan Siren mengatakan mana mungkin karena dirinya datang kemari untuk memberitahukan sesuatu. Ji-gong menanyakan memangnya apa itu, dan Siren mengatakan jika Graceful Monarch muncul di Chaos, dan Ji-gong mengatakan dirinya sudah tahu. Ji-gong mengatakan seluruh pasukan yang dirinya kirim ke kastil Garuda telah dikalahkan, dan dirinya baru mengetahui bahwa Bang Jun-il yang melakukan semua itu sebagai kompensasi dia berhasil menarik kastil Garuda dan kastil Dryad. Ji-gong merasa perjanjian untuk tidak terlibat urusan di Chaos hanyalah omong kosong belaka, karena setelah Pitch Black Monarch, sekarang antek-antek Steel Monarch melakukan pergerakan di Chaos. Siren mengatakan kabar menariknya adalah dirinya mendengar bahwa Graceful Monarch telah dikalahkan dan dibunuh oleh salah satu ketua sekte. Ji-gong menanyakan omong kosong apa ini, apakah dia berpikir jika salah satu ketua sekte bisa mengalahkan seorang monark, bahkan itu pun tidak akan bisa terjadi jika mereka bekerja sama. Siren mengatakan ini bukanlah omong kosong, sebab salah satu anggota pasukan ekspedisi yang bernama Kaiman itu telah membunuh Graceful Monarch. Ji-gong merasa ini sungguh mustahil jika seorang ketua sekte bisa membunuh seorang monark, dan tidak mungkin jika Graceful Monarch sengaja untuk kalah. Graceful Monarch adalah bawahan langsung Heyu, yang merupakan salah satu dari 12 monark, dan semua monark termasuk tingkatan letnan jenderal adalah orang yang penting dan kuat. Karena saat ini di Great Land sedang terjadi perang wilayah, dia seharusnya tahu betul konsekuensi seperti apa yang akan ditanggung olehnya ketika dia membunuh Graceful Monarch. Siren menanyakan bagaimana dia akan mengatasinya, terlebih akan jadi masalah besar jika Pitch Black tahu kalau dia adalah produknya yang kabur dan menyebabkan banyak masalah. Ji-gong mengatakan jika semuanya akan baik-baik saja, karena dirinya sudah mengirimkan seorang monster yang bisa mengendalikan kekuatan Gold. Kembali ke tempatnya Jae-won, di mana dia telah mengalahkan seluruh pasukan sekte Golden Sky yang mengepung mereka. Jang Ho mengatakan ini sungguh aneh, sebab tidak mungkin sekte Golden Sky bisa menaklukkan Manticore hanya dengan pasukan seperti ini, dan Jae-won mengatakan itu tidak penting. Tak lama, beberapa pasukan elit sekte Golden Sky muncul dan mengepung Jae-won, tapi Jang Ho menanyakan memangnya mereka ini sebenarnya makhluk apa. Jang Ho mengatakan hawa kebencian dan membunuh yang datang dari mereka terasa mirip seperti seorang ghoul. Dari atas gedung, seseorang mengatakan dirinya merasa sangat terhormat karena dirinya bisa bertemu dengan seorang pria yang sedang hangat diperbincangkan.
Pria itu mengatakan sungguh sebuah kehormatan karena dokter juga berada di sini, dan Cheng Ho mengatakan memangnya siapa dia sampai mengenalnya. Pria itu mengatakan sepertinya dokter sudah lupa dengan sosok yang sering mengumpulkan tanduk bagi pusat kesehatan, dan Cheng Ho jadinya terkejut. Cheng Ho menanyakan apakah dia adalah Hein, Ghost of Justice, dan Hein mengatakan sepertinya ingatan dokter sudah kembali meskipun dirinya sudah tidak peduli. Cheng Ho mengatakan kenapa dia sekarang bersama dengan Sekte Golden Sky, padahal itu tidak cocok dengannya sama sekali. Sambil menunjukkan amarahnya, Hein mengatakan apakah dokter berkata seperti itu setelah melihat apa yang Gorgon lakukan padanya waktu itu. 10 tahun yang lalu, Gorgon sedang berperang melawan Sekte Crimson Martial yang saat ini sudah tidak ada lagi, di mana 50 Guardian, termasuk dengan kepala checkpoint utara mati karena serangan tersebut. Di antara semua orang yang gugur dalam serangan tersebut, hanya Hein, satu-satunya orang yang selamat dan menyaksikan langsung kematian seluruh rekan-rekannya. Hein yang tidak ingin menyerah meminta pada Cheng Ho untuk menjadikannya lebih kuat karena dia berasal dari dunia murim. Akan tetapi, Cheng Ho menolaknya sambil berkata dirinya sudah melihat terlalu banyak orang yang seperti itu selama ribuan tahun dan dirinya tahu betapa menyedihkannya menjadi orang lemah. Cheng Ho mengatakan dirinya tidak bisa mengabulkan keinginan semua orang, jadi dirinya meminta maaf karena tidak bisa melakukannya. Hein mengatakan apakah dokter masih ingat perkataannya waktu itu, jika dirinya harus bekerja keras kalau ingin bertambah kuat. Akan tetapi, kerja keras adalah kemewahan yang hanya bisa dilakukan oleh orang yang mampu melakukannya, dan keadaan di Chaos memaksa mereka semua untuk tidak bisa bekerja keras. Oleh karena itu, Hein memutuskan untuk bekerja keras dalam meninggalkan rasa keadilan yang selama ini dirinya jaga, dan dirinya bekerja keras untuk mengkhianati keyakinannya itu. Cheng Ho menanyakan apa yang terjadi pada wajahnya, tapi Hein mengatakan jika adab tertingkat 2 yang lemah itu sudah lama mati ratusan tahun lalu. Hein mengatakan jika dirinya bukanlah Ghost of Justice yang dokter kenal waktu itu, karena dirinya sekarang adalah Hein, sang wakil ketua Sekte Golden Sky. Hein mengatakan dirinya sudah mendengar soal rumor Castellan Gorgon yang hanya menggunakan tusukannya, jadi dirinya ingin bermain-main dengannya. Seketika itu, Hein menggunakan ultimate teknik Artery Severing, di mana tombaknya mengeluarkan beberapa bayangan gol serigala. Namun tentu saja, teknik seperti itu bukanlah ancaman bagi Jaewan, karena selama ini tusukannya belum pernah bisa dilawan siapapun. Dengan melancarkan tusukan ringannya, Jaewan membuat bayangan gol serigala mulai lenyap dan langsung beradu tusukan dengan tombak Hein. Hein yang terkejut tentunya langsung terpukul mundur dan dia menanyakan bagaimana bisa dia memiliki kekuatan sebesar ini. Seseorang mengatakan jika mereka harus menyerangnya bersamaan, dan Hein tentunya langsung memerintahkan agar mereka semua menyerangnya. Jaewan dan Cheng Ho tentunya langsung digabung oleh sekelompok pasukan Demonic Gold yang dipimpin oleh Hein, tapi seperti biasa, ini bukanlah masalah serius bagi Jaewan. Jigong yang melihat melalui siaran tentunya berpikir, memangnya apa itu dan kenapa dia bisa mengalahkan Demonic Gold dengan sangat mudah. Jigong berpikir karena dirinya baru menjadi seorang monark, mungkin tidak akan mustahil untuk mengalahkannya dengan pasukan Demonic Gold yang tersisa. Akan tetapi, Jigong tidak bisa membayangkan seberapa banyak korban yang akan dihasilkan nanti jika itu terjadi dan semua rencananya akan jadi berantakan. Jigong kemudian memanggil Siren, tapi Siren mengatakan karena dia mengganggunya di waktu yang seru seperti ini. Siren mengatakan dirinya sudah melakukan semua yang dia mau, termasuk meneliti spekter kristal hingga membuat Demonic Gold. Akan tetapi, Siren mengatakan dirinya akan membantunya apabila Jigong bersedia melakukan pertukaran yang setara dan lebih menguntungkannya. Saat ini, Hein memikirkan tentang insiden Rod of Wave yang menjadi legenda karena tusukan yang membuat cahaya baru di Gorgon. Kemudian ada julukan sebagai penemu jalan yang tidak mungkin untuk Castellan yang mengubah seluruh hidup orang-orang di Gorgon. Hein sama sekali tidak menyukai satupun julukan yang diberikan pada Castellan Gorgon itu yang baru menginjak di Chaos selama sebulan. Meski dirinya sudah hidup selama 200 tahun di Chaos, tapi dirinya hanya menjadi orang biasa. Hein yang sangat marah berpikir jika dirinya tidak bisa menerima itu semua, terlebih orang itu yang belum berumur 100 tahun bisa menjadi seorang Castellan dengan begitu mudahnya.
Hein kemudian merubah bentuknya menjadi hampir seperti seorang ghoul dan berlari ke arah Jaewon sambil mengatakan dirinya akan menunjukkan kerja kerasnya. Serangan Hein memang sangatlah kuat dan cepat, akan tetapi Jaewon masih bisa menghindari serangan tersebut hanya dengan melompat ke samping. Serangan Hein tampaknya sudah tidak karuan karena dia tidak lagi mempertimbangkan anggotanya yang terbunuh karena serangan tersebut. Hein mengatakan inilah kekuatan yang dirinya dapatkan dengan membuang harga dirinya dan menginjak-injaknya. Inilah kekuatan yang dirinya dapatkan dari kerja kerasnya. Hein terus-menerus berteriak sambil mengatakan inilah kekuatan yang tidak bisa didapatkan oleh seseorang yang baru saja menginjakkan kaki di chaos dalam waktu sebulan. Akan tetapi, Jaewon yang sudah muak mengatakan sebaiknya dia hentikan sampai di sini omong kosongnya. Seketika itu, Jaewon langsung melancarkan normal staf miliknya dan membuat tubuh Hein harus terkena serangan telak tersebut. Jaewon mengatakan apakah semua orang di chaos sama seperti dia juga, selalu berteriak tentang kerja kerasnya seperti hanya dia saja yang melakukannya. Seseorang berpikir kastelan itu menghancurkan setengah tubuh wakil ketua meskipun dia sudah menjadi seorang adapter tingkat 9. Orang tadi mengatakan agar semua pasukan menahan kastelan agar wakil ketua menyembuhkan dirinya terlebih dulu dan Cheng Ho mengatakan agar Jaewon berhati-hati. Jaewon mengatakan dirinya tidak peduli dengan kerja keras apapun yang mereka bicarakan karena mereka semua hanya mementingkan usaha mereka sendiri. Seketika itu, Jaewon mengeluarkan Heavy Staff dan membuat sebuah cahaya yang sangat besar dan melahap seluruh pasukan Demonic Ghoul. Serangan itu benar-benar sangat kuat, bahkan Hein sendiri tidak bisa melakukan apapun di hadapan tusukan kuat tersebut. Mendekati kemusnahannya atau kematian kekalnya, Hein berpikir memangnya apa yang sedang dirinya lihat saat ini. Hein merasa dirinya sudah merinding ketakutan melihat sebuah mata yang mengawasi dirinya dari atas pohon, tapi dirinya tidak tahu apa yang sedang dirinya saksikan saat ini. Hein berpikir, apakah ini adalah dunia unik milik para awakener yang dirinya dengar itu? Apakah ini adalah cara mereka melihat dunia ini? Hein berpikir jika mereka tidak menyerahkan kewarasannya, mata yang melihat, mengatur, dan mengawasi dunia ini akan melahapnya. Hein berpikir ini sungguh hebat karena dia berani melawannya, dan jika dirinya tetap menjadi Hein yang dulu serta tidak menyerah, apakah dirinya bisa menjalani kehidupan yang dirinya impikan? Akan tetapi, semua itu sekarang tidaklah berarti lagi karena tusukan Jaewon sudah menghancurkan Hein sampai tidak tersisa. Terlebih lagi, Cheng Ho menanyakan apakah dia ini adalah seekor monster sampai menghancurkan sejarah Manticore ribuan tahun hanya dalam sekali tusukan. Cheng Ho mengatakan seharusnya serangan itu dinamai sebagai War Step dan bukan lagi Heavy Step. Jaewon mengatakan tidak usah banyak omong dan Cheng Ho rasa itu benar karena Demonic Ghoul tidak ada lagi yang ingin menghalangi mereka. Cheng Ho menanyakan bagaimana dia melakukan serangan tadi, seakan dunia terputus di tempat serangan berakhir, tapi Jaewon mengatakan dirinya hanya menusuk dengan kuat saja. Cheng Ho mengatakan dirinya tidak bisa merasakan tekanan spiritual dari Renan Jenderal manapun, dan sepertinya serangannya itu menyebabkan kerusakan besar pada ketua sekte Golden Sky. Namun sebelum Jaewon dan Cheng Ho mendekat, seseorang tiba-tiba muncul sambil mengatakan sepertinya dirinya terlambat untuk menghentikannya. Cheng Ho yang terkejut tentunya berpikir apakah itu adalah skill teleportasi tingkat lanjut, dan Siren menanyakan kenapa para Demonic Ghoul ketakutan. Jaewon menanyakan siapa dia dan kenapa suara kepakan sayapnya sangat menjengkelkan, tapi itu membuat Siren sangat terkejut. Siren menanyakan apakah dia tidak memiliki panel hologram di rumahnya, sampai tidak tahu siapa 10 wanita paling hot atau paling cantik dari yang tercantik, dan Jaewon mengatakan tidak. Cheng Ho mengatakan jika wanita itu adalah seorang succubus dan semua pria di chaos sudah sangat mengenalnya. Siren mengatakan sepertinya Pak Tua sadar jika memanggil succubus sebagai seorang nightmare adalah etika yang baik dan semua nightmare berasal dari ras yang berbeda. Siren kemudian memperkenalkan dirinya sebagai wanita paling cantik di acara kecantikan Little Brother dan dirinya ini bukanlah seorang nightmare biasa. Jaewon tadinya ingin menanyakan beberapa hal padanya, tapi Jaewon mengatakan sebaiknya dia segera menyingkir dari hadapannya saja. Siren mengatakan meskipun sudah terlambat untuk menghentikannya, tapi bukankah dia sudah terlalu berlebihan menghancurkan kastil ini? Tanpa basa-basi, Jaewon mengatakan kalau begitu dirinya sekalian saja meneruskannya, dan Siren menanyakan apa maksudnya.
Siren mengatakan agar Jaewan menunggu sebentar dan apakah dia ini tidak memiliki kesabaran karena dirinya ingin memberikan penawaran agar dia menjadi produknya saja. Siren mengatakan sebenarnya orang yang memintanya untuk menghentikannya sedang berada di ambang kematian karena serangannya barusan itu yang sangat kuat. Siren mengatakan karena perjanjiannya sudah tidak penting lagi, jadi sebaiknya dia menjadi produknya saja, tapi Jaewan tidak peduli dan langsung melancarkan tusukannya. Siren mengatakan agar Jaewan menghentikan semua ini, karena seharusnya dia sudah sadar karena ada beberapa orang kuat yang sedang menuju kemari. Jaewan rasa itu benar karena ada kehadiran kuat yang sedang mendekati kastil, dan mungkin saja itu adalah monark tingkatan jenderal yang dibicarakan itu. Siren mengatakan jika Pitch Black sedang mengincarnya, yang artinya dia sedang dalam keadaan bahaya dan dirinya bisa menyembunyikannya. Jika Jaewan mau menjadi produknya, dirinya akan memastikan tidak akan ada satupun dari 12 monark yang mengganggunya, tapi Jaewan menolaknya. Siren rasa berbicara dengan orang keras kepala seperti dia hanya membawa waktu, jadi sebaiknya dirinya memaksa saja dia untuk menjadi miliknya. Seketika itu, Siren mengeluarkan authority Sugobus yaitu magic dan mengepung Jaewan beserta dengan Chenghu dengan beberapa ular yang terbuat dari pasir. Siren mengatakan kalau dia berubah pikiran, dirinya akan menghentikan semua ini karena dirinya tidak ingin terlalu berlebihan tanpa alasan yang jelas. Akan tetapi, Jaewan dengan mudahnya menghancurkan magic Siren hanya dengan menggunakan leg stab. Siren tentunya kesal karena pria itu dengan entengnya menghancurkan magicnya dan meremehkan perkataannya. Siren yang mengamuk tentunya semakin memanggil banyak ular pasirnya dan Chenghu mengatakan ini tidak ada habisnya jika diteruskan begini. Chenghu mengatakan sebaiknya Jaewan mengincar saja Sugobus itu dan Jaewan tampaknya tahu apa yang harus dirinya lakukan. Seketika itu, Jaewan menusukkan pedangnya ke dalam pasir dan membuat pandangan Siren terhalang oleh debu-debu pasir tersebut. Dengan cepat, Jaewan langsung melompati semua ular pasir tersebut dan mengincar Siren yang sedang terbang di langit. Akan tetapi, Siren sudah menduga pergerakan Jaewan karena dirinya tidak hanya melihat dari atas, namun dirinya juga melihat melalui layar hologram. Karena Siren memang sengaja menunjukkan kelemahannya, hal itu malah membuat Jaewan harus terperangkap dalam jebakannya Siren. Jaewan sekarang tentunya tergurung di dalam magic tersebut dan Siren memberitahu jika pikiran orang ini sangatlah sederhana. Siren mengatakan sebaiknya dia merenungkan terlebih dulu dan pikirkan lagi tawarannya yang tidak merugikannya sama sekali. Terlebih lagi, dia seharusnya bersyukur karena bisa menjadi produk Siren Armed yang menduduki peringkat pertama dalam voting popularitas acara Little Brother. Akan tetapi, Jaewan bukanlah seseorang yang bisa dikalahkan hanya dengan menggunakan tumpukan pasir seperti itu karena dia bisa dengan mudahnya menghancurkannya. Siren berpikir apakah orang ini barusan mewujudkan mental image-nya sendiri dan apakah orang ini benar-benar seorang monster. Karena Siren yang lengah, Jaewan dengan mudahnya menangkap Siren dan membuatnya tidak bisa bertingkah sombong seperti sebelumnya. Akan tetapi ketika Jaewan ingin membunuhnya, dia berpikir jika wanita ini tidak berniat untuk memusuhinya dan mungkin dia bisa membantunya menuju ke abyss. Ditambah lagi, ada banyak pertanyaan yang ingin dirinya tanyakan padanya seperti original Nightmare yang seharusnya berada di puncak Mirestre. Jaewan mengatakan dirinya akan mengampuninya jika dia ikut dalam pasukan ekspedisi abyss, tapi Siren mengatakan jangan bercanda, memangnya siapa yang sudah menyerah? Siren mengatakan tidak mungkin dirinya akan menyerah begitu saja, terlebih tempat ini adalah medan tempurnya. Siren mengatakan padahal dia sudah berhasil menangkapnya, tapi sungguh sangat disayangkan karena dia melepaskan pengawasannya. Melihat Siren yang memasuki sebuah portal dimensi, Jaewan berpikir apakah wanita itu mencoba kabur darinya. Akan tetapi, Siren tidak mencoba kabur sama sekali dan malah menangkap Jaewan dari belakang sambil mengatakan apakah dia terkejut. Seketika itu, Siren membawa Jaewan menuju 8 gerbang neraka seperti yang pernah Jaewan alami sebelumnya. Siren menanyakan kenapa dia tidak terkejut sama sekali, apakah dia sudah pernah datang kemari, dan Jaewan mengatakan dirinya sudah pernah merasakan ini sekali. Siren mengatakan itu pasti adalah 8 gerbang neraka palsu, karena yang asli hanya bisa diciptakan oleh seorang Nightmare. Seketika itu, pintu pertama dari 8 gerbang neraka mengeluarkan seekor naga angin, tetapi Jaewan langsung menusuknya tanpa perkenalan apapun.
Siren tentunya heran kenapa orang ini langsung menghajar monsternya tanpa bertanya ataupun berkata apapun. Ketika memasuki gerbang keempat yang berisikan naga kegelapan, Jaewon juga langsung menusuknya tanpa ragu-ragu. Bahkan ketika Jaewon memasuki gerbang keenam yang berisikan naga es yang pernah Jaewon lawan, dia langsung menusuknya sebelum keluar dari gerbang. Siren menanyakan apakah dia ini memang manusia, bahkan dirinya tidak bisa berkata apa-apa, dan Jaewon mengatakan apakah masih ada lagi. Siren mengatakan tentu saja masih ada, akan tetapi meskipun dia sangatlah kuat, tetapi dirinya tidak yakin apakah dia bisa melewati gerbang ketujuh dengan baik. Seketika itu, Jaewon dihadapkan dengan sebuah gerbang misterius dengan tangan-tangan yang menutup rapat gerbang ketujuh. Ketika tangan-tangan itu membuka gerbangnya, tampaknya sebuah genangan air keluar dari dalam sana. Tidak hanya itu, gelombang air tersebut semakin membesar seiring terbukanya gerbang tersebut dan membuat Jaewon sangat terkejut. Bukan tanpa alasan, apa yang dilihat oleh Jaewon dari genangan air tersebut adalah mayat-mayat dari rekan-rekannya yang menaiki Tower of Nightmare bersama. Siren mengatakan yang satu ini pasti membuatnya kesulitan, mau sehebat apapun dia, karena sejak 8 gerbang neraka ini dibuat, belum ada satu orang pun yang bisa melewati gerbang ketujuh. Dari balik gerbang ketujuh, muncullah sosok Jaewon dari masa lalu, ketika dia masih menjadi seorang manusia biasa, bahkan ketika dia menjadi seorang solo walker. Masa lalu Jaewon menanyakan siapa dia, dan itu membuat Jaewon sangat terkejut karena dirinya sudah lama melupakan siapa dirinya yang sebenarnya.